Saya pernah mendengar mengenai BSI ini. Tidak pernah mendengar ya, Pak. Jarang sih dengarnya. Sejauh ini memang kami belum pernah. Manfaatnya bisa membantu otak mereka untuk bekerja semua. Ya, positifnya itu akan sangat membantu, memudahkan khususnya kepada seluruh masyarakat yang menyandang disabilitas. Ya, saya kira tidak perlu dikhawatirkan sebab sesungguhnya yang melakukan kontrol terhadap sistem ini juga manusia. Ada, cuman ya nggak apa-apa sih kalau teknologinya emang kayak gitu ya udah aja gitu, terima aja. Pastinya kita pasti takut. Pendapat saya lebih baik teknologi ini diperuntukkan dulu untuk yang lebih membutuhkan. Halo semuanya, selamat datang di video edukasi kelompok kami. Hari ini kami akan membahas salah satu topik yang futuristik dalam interaksi manusia dan komputer, yaitu Brain Computer Interaction atau BCI. Sebelum itu, perkenalkan, saya Krisasika Elsa. Dan saya Natalius. Dan saya Christian. Teman-teman, sadar gak kalau cara kita berinteraksi dengan teknologi itu terus berevolusi? Kalau kita kelas balik era 1960-an hingga 1940-an, manusia menggunakan antarmuka berbasis teks. Semua perintah harus diketik manual lewat keyboard. Tampilannya hitam putih dan kita wajib menghafal sintaks seperti dir atau cd. Lalu di era 1990-an, evaluasi bergeser ke era GUI atau Graphical User Interface. Interaksi jadi jauh lebih praktis dan visual karena kita tinggal mengklik ikon menggunakan mouse. Dan sekarang kita sudah hidup di era antarmuka multisensor, mulai dari layar sentuh smartphone, perintah suara seperti Siri atau Google Assistant, kontrol gestur, hingga teknologi imersif, augmented reality, dan virtual reality. Tetapi apakah evolusi berhenti di situ saja? Tentu tidak. Puncak interaksi yang paling alami dan memotong batasan fisik indera kita adalah Brain Computer Interaction atau BCI. Sebuah sistem yang menghubungkan pikiran kita langsung ke dalam komputer. Penasaran bagaimana cara kerjanya? Mari kita bahas. Secara definisi ilmiah berdasarkan literatur yang ditulis oleh Dr. Atmaji dari Universitas Gadjah Mada. BCI adalah sistem yang menangkap sinyal aktivitas listrik otak, memprosesnya melalui komputer dan menerjemahkannya menjadi sinyal kembali ke perangkat eksternal. Berdasarkan bagian teknisnya, cara kerja BCI terbagi menjadi 5 tahap utama. Yang pertama itu sensor mendeteksi aktivitas di otak. Yang kedua, sinyal otak difitur untuk menghilangkan noise atau gangguan. Yang ketiga, algoritma menerjemahkan pola sinyal menjadi perintah digital. Yang keempat, perintah dikirim ke perangkat seperti kursor atau kursi roda. Yang kelima, perangkat merespon langsung perintah pikiran tersebut. Untuk perkembangannya sendiri, BCI dibagi menjadi 2 metode utama. Pertama adalah non-invasif menggunakan alat gauge yang dipasang di luar kulit kepala. Metode ini mengukur yang gelombang otak seperti gelombang delta, theta, alpha, dan beta, tergantung kondisi kesehatan kita. Metode kedua adalah invasif atau brain implant yang ditanam langsung ke korteks otak. Dalam implementasinya, teknologi BCI ini membawa dampak luar biasa di bidang kesehatan. Pada proyek BrainGate, seorang pria bernama Matthew Nagel yang mengalami kelumpuhan total berhasil mengontrol komputer hanya dengan pikirannya. Di bidang medis lain, BCI berbasis arsitektur halo digunakan untuk mendeteksi kejang pada penderita epilepsi. Sedangkan metode Deep Brain Stimulation atau DBS sukses membantu mengontrol gejala motorik pada pasien Parkinson.
Meskipun potensinya luar biasa, literasi ilmiah dari Universitas Islam Indonesia mengingatkan kita bahwa setiap teknologi membawa sisi negatifnya sendiri. Ada 3 tantangan terbesar BCI saat ini. Yang pertama, tantangan teknis, yaitu otak manusia memiliki miliaran neuron yang sangat kompleks. Membuat ekstraksi ciri dan pengenalannya pola sinyal secara presisi masih sulit dilakukan. Yang kedua, masalah etika dan perubahan diri. Peningkatan kemampuan tubuh menggunakan mesin memicu perdebatan moral, dan ketergantungan ini justru akan menurunkan tingkat keahlian alami manusia. Yang ketiga, kekhawatiran privasi data otak, di mana karena BCI membaca biodata saraf terdalam manusia, muncul risiko persetasan pikiran jika tidak dienkripsi dengan ketat, dan pikiran kita bisa disalahgunakan oleh korporasi untuk tujuan marketing iklan langsung ke otak atau kontrol sosial oleh otoritas. Namun di masa depan, para peneliti memproyeksikan BCI akan berintegrasi penuh dengan AI untuk menciptakan kemampuan berkomunikasi telepati digital, kendali organ, mengganti robotik 2 arah, cyborg, hingga integrasi dengan rumah pintar berbasis Internet of Things atau IoT. Nah, untuk memvalidasi teori-teori literatur tadi dengan realita di lapangan, kelompok kami telah sukses melakukan wawancara kepada beberapa responden dari berbagai latar belakang, mulai dari masyarakat hingga aparatur sipil negara. Dari aspek pengetahuan, kami menemukan hasil yang berimbang. Sebagian responden seperti responden 2, responden 3, responden 4, dan responden 5 mengaku masih sangat asing dengan istilah BCI. Namun, responden lainnya seperti responden 1 sudah cukup paham melalui informasi di media sosial, bahkan mengetahui perkembangannya yang sudah diuji pada penyandang disabilitas di luar negeri. Meskipun tingkat pengetahuannya berbeda dari aspek manfaat, seluruh responden kami kompak sepakat secara mutlak. Mereka menilai BCI sangat revolusioner di bidang medis untuk membantu mengembalikan kualitas hidup penyandang disabilitas motorik, nalunggu maupun tunanetra agar bisa beraktivitas dan bekerja kembali. Namun, saat berbicara tentang aspek kekhawatiran dan penerimaan, disinilah letak dinamika yang paling menarik. Mayoritas responden kami, seperti responden 1 dan responden 2, mengekspresikan kecemasan yang sangat mendalam terkait neural disease atau privasi pikiran. Mereka khawatir isi kepala mereka hingga rahasia krusial seperti password dan data pribadi digital dan bisa diretas jika teknologi ini jatuh ke tangan yang salah. Bahkan responden 4 secara kritis mengingatkan bahwa jika data privasi siber ini bocor tanpa regulasi, hukum dan undang-undang yang ketat, hal tersebut bisa berujung pada pelanggaran hak asasi manusia. Oleh karena itu, rata-rata responden belum bersedia menggunakan BCI untuk kehidupan sehari-hari. Jika tubuh mereka masih normal dan merekomendasikan agar teknologi ini diprioritaskan penuh bagi pemulihan medis terlebih dahulu. Lalu bagaimana peluang dan tantangan implementasi BCI di Indonesia secara peluang? Indonesia memiliki populasi usia produktif serta tingkat adopsi teknologi gadget yang sangat tinggi. BCI bisa menjadi loncatan besar bagi modernisasi fasilitas rehabilitas medis di rumah-rumah sakit nasional kita. Namun secara tantangan, Indonesia masih di tahap pada masalah biaya teknologi medis yang sangat mahal, infrastruktur kesehatan yang belum merata di Pulau Jawa, serta regulasi hukum perlindungan data pribadi UU PDP siber yang sama sekali belum menyentuh ranah data saraf atau neural data. Kesimpulannya, teknologi BCI adalah gerbang masa depan interaksi manusia dan komputer yang tidak bisa kita hindari. BCI menawarkan harapan besar bagi dunia medis, namun di sisi lain menyimpan risiko besar di sektor privasi kemanusiaan. Rekomendasi dari kelompok kami, pengembangan BCI di masa depan wajib dibarengi dengan hukum etika siber yang ketat, enkripsi data berbasis lokal, serta standarisasi medis yang mengutamakan quality of life dari penggunanya.
Sekian video edukasi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat.